Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Hayati, pada mata kuliah Aljabar Linier. Pada pertemuan ini, kita masih membahas bab mengenai vektor pada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Lebih lanjut, kita juga membahas mengenai vektor pada ruang berdimensi n. Kita akan mengingat kembali bahwa bab ini akan membahas pengantar vektor secara geometrik, norma suatu vektor, hasil kali titik serta proyeksi, serta hasil kali silang. Materi aljabar linier pada pertemuan 10 ini adalah mengenai norma suatu vektor, hasil kali titik serta proyeksi, dan hasil kali silang. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai norma suatu vektor. Panjang dari suatu vektor U disebut juga sebagai norma dari vektor U dan dilambangkan seperti pada gambar tersebut. Pada ruang berdimensi 2, norma vektor U dengan vektor U sama dengan U1, U2 adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Pada ruang berdimensi 3, norma vektor U dengan U sama dengan U1, U2, U3 adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Lebih lanjut, pada ruang berdimensi n, norma suatu vektor U dengan vektor U sama dengan U1, U2, titik-titik sampai UN adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah titik-titik sampai UN kuadrat. Jadi jika ruang berdimensi n, maka normanya akan menjadi akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah U4 kuadrat. Jika 5 berarti sampai n sama dengan 5 ya. Seperti itu. Contoh, norma dari vektor U sama dengan negatif 3,2,1 adalah akar dari negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat yang menjadi sama dengan akar dari 14. Akar dari 14 ini sudah bentuk paling sederhana ya. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai jarak dua titik. Jika P1 yaitu X1, X2 dan P2 Y1, Y2 adalah titik pada ruang berdimensi 2, maka jarak kedua titik tersebut adalah sama saja dengan norma dari vektor P1, P2, yaitu lambangnya adalah D, ya, jarak antara titik tersebut. D sama dengan akar dari dalam kurung Y1 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi X2 kuadrat. Jika P1, X1, X2, X3 dan P2 adalah Y1, Y2, Y3, P1 dan P2 ini adalah titik-titik pada ruang berdimensi 3, maka jarak kedua titik tersebut adalah norma dari vektor P1, P2. Yaitu D sama dengan akar dari dalam kurung Y1 dikurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurangi X2 kuadrat ditambah dalam kurung Y3 dikurangi X3 kuadrat.
Lebih lanjut, jika P1 adalah X1, X2 sampai Xn dan P2 adalah Y1, Y2 sampai Yn, masing-masing P1 dan P2 adalah titik-titik pada ruang berdimensi n, maka jarak kedua titik tersebut adalah norma dari vektor P1, P2, yaitu D sama dengan akar dari dalam kurung Y1 dikurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurangi X2 kuadrat ditambah titik-titik sampai dalam kurung Yn dikurangi Xn kuadrat. Contoh, jarak antara titik P1 yaitu 2, negatif 1,5 dan titik P2 adalah 4, negatif 3,1 adalah, nah, jadi D-nya adalah akar dari masing-masing komponen P2 dikurangi komponen P1 lalu dikuadratkan ya. Berarti akar dari dalam kurung 4 dikurangi 2 kuadrat ditambah dalam kurung negatif 3 dikurangi negatif 1 kuadrat ditambah dalam kurung 1 dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 44. Akar dari 44 itu masih bisa disederhanakan ya. 44 sendiri adalah 4 dikali 11. Nah, 4 ini masih bisa diakarkan yaitu menjadi 2, sehingga akar 44 sama dengan 2 kali akar 11. Selanjutnya, ada sifat hasil kali antara skalar dan vektor yang berhubungan dengan norma dari vektor tersebut. Dari definisi hasil kali skalar dan vektor dengan skalarnya K dan vektornya U ya, dapat dibuktikan sifat sebagai berikut. Jadi, norma dari K dikali vektor U sama dengan nilai mutlak K dikali norma dari vektor U. Jadi K-nya bisa keluar namun dikenakan nilai mutlak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai hasil kali titik. Diberikan sebarang vektor U dan V, dua buah vektor U dan V dengan titik awal berhimpitan, itu akan membentuk suatu sudut yang kita namakan sebagai sudut θ, dengan syarat sudut θ ini pasti lebih besar atau sama dengan 0 dan sudut θ juga kurang dari atau sama dengan pi. Ingat, pi adalah 180 derajat. Sebagai ilustrasi, ini ada vektor U dan V, itu membentuk sudut θ-nya itu sudut lancip ya, kurang dari 90 derajat. Lalu ini ada θ membentuk sudut lebih dari 90 derajat ya, tumpul. Lalu ini ada sudut θ-nya membentuk sudut, kalau ini pi ya, 180 derajat. Nah, jika sudut θ ya, itu dibentuk oleh vektor U dan V yang bentuknya pada gambar keempat ini, θ-nya itu bukan yang di bagian luarnya, bukan yang lebih dari 180 derajat, tapi yang berada di antara lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi. Jadi yang sudut tumpul yang di bagian dalamnya. Selanjutnya akan diberikan definisi hasil kali titik. Yang diberikan pada definisi berikut, diberikan vektor U dan V dengan θ adalah sudut di antara vektor U dan V. Hasil kali titik atau
istilah asingnya adalah dot product, dari vektor U dan V itu dilambangkan U dot V, didefinisikan sebagai berikut. U dot V itu sama dengan akan bernilai norma vektor U dikali norma vektor V dikali cos theta jika vektor U dan vektor V itu sama-sama bukan vektor 0. Namun, U dot V itu bernilai 0 jika masing-masing vektor U dan V itu merupakan vektor 0. Contoh, diberikan vektor U sama dengan 0,0,1 dan vektor V sama dengan 0,2,2. Dengan theta, ya, sudut di antara vektor U dan V adalah 45 derajat. Kita diminta untuk menentukan U dot V, ya. Jadi hasil kali titik vektor U dan vektor V. Penyelesaian, kita ingat, kita lihat bahwa vektor U dan V di sini itu masing-masing bukan vektor 0 ya, karena vektor 0 itu isinya adalah komponen-komponennya itu 0 semua, ya. Berarti kita memakai definisi yang untuk U, vektor U dan vektor V itu bukan vektor 0. Jadi yang pertama, jadi U dot V sama dengan norma U dikali norma V dikali cos theta. Nah, kita hitung masing-masing. Norma U adalah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali norma vektor V adalah akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali cos theta berarti cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2 ya, atau bisa juga ditulis sebagai seperakar 2. Nah, jika kita hitung, ternyata hasilnya adalah 2. Selanjutnya akan dibahas mengenai hukum kosinus. Untuk setiap vektor U dan V dengan theta, sudut antara vektor U dan V, ini akan berlaku. Norma dari vektor V dikurangi vektor U dikuadratkan, itu akan sama dengan norma vektor U dikuadratkan ditambah norma vektor V dikuadratkan. Dikurangi 2 kali norma vektor U dikali norma vektor V dikali cos theta. Atau dapat juga ditulis karena norma vektor U dikali norma vektor V dikali cos theta adalah definisi dari apa? U dot V ya. Maka bisa juga kita tulis sebagai norma dari vektor V dikurangi vektor U dikuadratkan itu akan sama dengan norma dari vektor U dikuadratkan ditambah norma dari vektor V dikuadratkan dikurangi 2 dikali hasil kali titik U dan V atau vektor U dot vektor V. Persamaan ini dikenal sebagai hukum kosinus. Lebih lanjut, kita lihat bahwa norma dari vektor V ditambah vektor U dikuadratkan ya. Bisa kita lihat vektor V ditambah vektor U itu bisa kita tulis sebagai vektor V dikurangi negatif vektor U. Ya. Nah, kita balik lagi ke hukum kosinus ya, persamaannya di atasnya. Berarti norma dari vektor V dikurangi negatif vektor U dikuadratkan itu akan sama saja dengan norma dari vektor negatif U dikuadratkan ditambah norma vektor V dikuadratkan dikurangi 2 dikali norma vektor U dikali norma vektor V dikali cos theta. Nah, kita ingat sifat hasil kali titik ya antara skalar dan vektor. Norma dari
negatif vektor U itu kan, berarti kan negatif vektor U itu kan sama saja negatif 1 dikali vektor U. Berarti negatif 1 itu bisa kita keluarkan dengan dikenakan apa? Nilai mutlak ya. Sehingga norma dari negatif vektor U itu akan sama saja dengan nilai mutlak negatif 1 ya dikali norma vektor U. Selanjutnya kita kuadratkan. Untuk suku-suku yang di belakang itu masih sama ya. Sehingga, nah kita ingat nilai mutlak negatif 1 adalah 1. 1 dikuadratkan juga 1. Ingat apapun dikali 1 adalah bilangan itu sendiri. Sehingga kuadrat dari nilai mutlak negatif 1 dikali norma vektor U ya akan sama saja dengan kuadrat dari norma vektor U. Ya, sehingga kita ternyata memperoleh apa? Nilai mutlak vektor V ditambah vektor U dikuadratkan itu sama saja dengan norma dari vektor V dikurangi vektor U dikuadratkan, yaitu norma dari U dikuadratkan ditambah norma dari V dikuadratkan dikurangi 2 kali norma U dikali norma V dikali cos theta. Nah, ini ada cara lain menghitung hasil kali titik. Pada ruang berdimensi 2, untuk setiap vektor U sama dengan U1, U2 dan vektor V, V1, V2 akan berlaku hasil kali titik vektor U dan vektor V, yaitu U dot V itu akan sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2. Jadi, masing-masing komponen yang bersesuaian itu kalian kalikan, selanjutnya kalian jumlahkan. Begitu juga pada ruang berdimensi 3, untuk setiap vektor U, yaitu U1, U2, U3, dan vektor V sama dengan V1, V2, V3, itu akan berlaku U dot V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Lebih lanjut, pada ruang berdimensi N, untuk setiap vektor U sama dengan U1, U2 sampai UN, dan vektor V sama dengan V1, V2 sampai Vn itu akan berlaku. U dot V itu akan sama dengan U1, maksud saya U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah sampai UN dikali Vn. Selanjutnya, untuk menentukan sudut antara dua vektor U dan V, itu digunakan rumus sebagai berikut. Nah, jadi ini turunan dari definisi hasil kali titik ya untuk U dan V yang tidak sama dengan vektor 0. Jadi cos theta itu akan sama dengan U dot V atau hasil kali titik vektor U dan vektor V dibagi dengan norma vektor U dikali norma vektor V. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai dari cos theta-nya, ya, kalian bisa mendapatkan besar sudut theta tersebut. Contoh, diberikan vektor U sama dengan 2, negatif 1,1 dan vektor V sama dengan 1,1,2. Kita diminta untuk menentukan U dot V dan sudut theta antara vektor U dan vektor V. Penyelesaian. Kita hitung dulu ya. Yang pertama diminta adalah hasil kali titik vektor U dan vektor V, yaitu U dot V. Kita akan menggunakan definisi yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan masing-masing komponen yang bersesuaian lalu kita tambahkan. Berarti sama dengan 2 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2.
Nah, itu akan menghasilkan sama dengan 3. Untuk vektor-vektor tersebut ya, kita akan mencari sudut theta dengan menghitung cos theta terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghitung cos theta berarti kita membutuhkan norma dari vektor U dan juga vektor V. Oleh karena itu, kita akan menghitung norma dari vektor U, yaitu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Nah, itu hasilnya sama dengan akar 6. Akar 6 itu sudah bentuk paling sederhana ya. Lalu, norma dari vektor V itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, itu hasilnya sama dengan akar 6. Jadi ternyata dua norma ini hasilnya sama ya, yaitu akar 6. Maka cos theta sama dengan U dot V dibagi norma U dikali norma V. Berarti sama dengan 3 dibagi akar 6 dikali akar 6. Akar 6 dikali akar 6 adalah 6 ya, berarti akan menjadi sama dengan 3 per 6. 3 per 6 adalah setengah. Nah, cos theta sama dengan setengah. Theta berapa? Yang menghasilkan kosinusnya adalah setengah. Kita ingat sudut-sudut istimewa ya. Kita ingat bahwa cos theta sama dengan setengah. Theta tersebut sama dengan 60 derajat. Ya, ingat syarat theta ya. Theta itu pasti lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, kita lihat di sini cos theta sama dengan setengah. Setengah itu positif. Nah, kita ingat sifat-sifat trigonometri pada 4 kuadran. Pada kuadran 1, sin, cos, tan ya, itu pasti positif. Namun pada kuadran 2, cosnya ini negatif. Karena nilai theta ya itu pasti berada, kalau tidak di kuadran 1, pasti di kuadran 2 ya. Tidak mungkin di kuadran 3 dan 4 karena tetanya itu dari 0 sampai pi ya. Dari 0 sampai 180 derajat. Nah, ini karena cos tetanya itu setengah positif berarti di kuadran 1. Oleh karena itu, theta yang kita dapat adalah 60 derajat. Seperti itu. Selanjutnya, ada sifat-sifat hasil kali titik yang dinyatakan dalam teorema berikut. Jika diketahui vektor U dan vektor V merupakan vektor dengan theta sudut di antara vektor U dan V, maka berlaku yang pertama V dot V ya. Jadi hasil kali titik antara dua vektor yang sama itu akan sama dengan norma dari vektor V dikuadratkan. Selanjutnya, theta lancip itu jika dan hanya jika hasil kali titik antara vektor U dan V, ya, U dot V-nya itu positif. Lalu, theta akan tumpul itu jika dan hanya jika U dot V-nya negatif. Dan theta akan sama dengan pi per 2. Pi per 2 berarti 90 derajat ya. Jika dan hanya jika U dot V-nya sama dengan 0. Adapun sifat-sifat hasil kali titik yang lain adalah dinyatakan pada teorema berikut. Jika U, V, dan W adalah vektor, serta K adalah skalar, maka yang pertama, U dot V sama dengan V dot U. Jadi pada hasil kali titik itu berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, vektor U dikali dalam kurung vektor V ditambah vektor W itu sama dengan vektor U dot vektor V ditambah vektor U dot vektor W. Jadi, berlaku juga sifat distribusi pada hasil kali titik. Selanjutnya, skalar K dikali dalam kurung
U dot V itu akan sama dengan dalam kurung K dikali vektor U dikali vektor V, atau bisa juga sama dengan vektor U dikali dalam kurung K dikali V. Jadi skalarnya ini bisa dikalikan dengan vektor U terlebih dahulu maupun vektor V terlebih dahulu. Lalu sifat yang D, U dot V, maksud saya V dot V ya, itu akan positif jika dan hanya jika vektor V-nya itu tidak sama dengan vektor 0. Ya. Namun, ya, jika V dot V-nya sama dengan vektor 0, jika dan hanya jika ya, vektor V-nya ini sama dengan vektor 0. Selanjutnya akan dibahas mengenai proyeksi ortogonal. Kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Ini ada vektor U, lalu ini ada vektor A. Masing-masing titik asalnya itu saling berhimpitan. Nah, kita akan proyeksikan vektor U ini ya secara ortogonal atau secara tegak lurus pada vektor A. Kita akan menghasilkan vektor W. Vektor W ini disebut sebagai proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A dan dilambangkan dengan Walsh dengan indeks A dari vektor U. Selanjutnya akan dibahas mengenai cara menentukan proyeksi ortogonal. Untuk menentukan suatu proyeksi ortogonal, itu kita akan menggunakan teorema berikut. Yang berbunyi, jika diketahui vektor U dan vektor A dengan vektor A ini tidak sama dengan vektor 0, maka proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A itu sama dengan vektor U dot vektor A atau hasil kali titik vektor U dengan vektor A dibagi dengan norma vektor A dikuadratkan lalu dikalikan dengan vektor A. Lebih lanjut, panjang proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor A adalah sama dengan nilai mutlak dari vektor U dot vektor A dibagi norma dari vektor A, atau bisa juga menggunakan rumus ya, jika diketahui tetanya sudut di antara vektor U dan vektor A ya, tetanya, maka kita juga bisa memperoleh panjang proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor A itu sama dengan norma dari vektor U dikali nilai mutlak cos theta. Ini ya, sekali lagi, theta adalah sudut di antara vektor U dan vektor A. Contoh, diberikan vektor U sama dengan 2, negatif 1,3 dan vektor A sama dengan 4, negatif 1,2. Tentukan proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A serta panjangnya. Penyelesaian, diperhatikan bahwa kita menentukan hasil kali titik U dan A dulu ya. Jadi U dot A sama dengan 2 dikali 4 ditambah negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 3 dikali 2, itu akan menghasilkan 15. Lalu kita membutuhkan norma A ya sebagai penyebut. Norma dari vektor A itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu akan sama dengan akar 21. Akar 21 ini sudah bentuk paling sederhana ya, karena 21 itu 3 dikali 7, itu sudah bilangan prima ya, tidak dapat diakarkan lagi. Maka, kita akan mendapatkan proyeksi vektor U
pada vektor A sama dengan, sesuai rumus ya, U dot A dibagi norma dari A dikuadratkan, lalu dikalikan vektor A, berarti sama dengan 15 dibagi 21 dikalikan vektor A, yaitu 4, negatif 1,2. Ya. Karena 15 per 21 itu kan skalar ya. Nah, kita kalikan ke masing-masing komponen vektor A, kita akan mendapatkan vektor, yaitu sama dengan dalam kurung 20 per 7, negatif 5 per 7, 10 per 7. Jadi ini perhitungannya disederhanakan ya. Serta panjang dari proyeksi vektor U pada vektor A itu sama dengan nilai mutlak U dot A dibagi norma vektor A. Berarti sama dengan nilai mutlak 15 adalah 15 itu sendiri ya, per norma dari vektor A adalah akar 21. Nah, kita sederhanakan ya, kita tuliskan dalam bentuk rasional ya. Kita kalikan akar 21 per akar 21 ya. Nah, ini kita akan menghasilkan bentuk 5 per 7 dikali akar 21. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil kali silang dengan definisi sebagai berikut. Diberikan vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V sama dengan V1, V2, V3 pada ruang berdimensi 3. Hasil kali silang atau cross product ya, vektor U dan V itu dilambangkan dengan U cross V ya, adalah vektor yang didefinisikan sebagai berikut. Sama dengan dalam kurung determinan dari matriks U2 U3 pada baris pertama dan V2, V3 pada baris kedua. Lalu, koma, komponen keduanya adalah negatif dari determinan matriks U1, U3 pada baris pertama dan V1, V2 pada, maksud saya V1, V3 pada baris kedua. Koma, komponen ketiganya adalah determinan dari matriks U1, U2 pada baris pertama dan V1, V2 pada baris kedua. Contoh, tentukan cross product dari vektor U dan V, yaitu U cross V, dengan vektor U sama dengan 1,2, negatif 2 dan vektor V sama dengan 3,0,1. Penyelesaian. Nah, kita perhatikan bahwa vektor U ini kan 1,2, negatif 2, berarti U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 2, dan U3-nya adalah negatif 2. Selanjutnya vektor V itu kan sama dengan 3,0,1. Berarti V1-nya adalah 3, V2-nya adalah 0, dan V3-nya adalah 1. Maka dengan rumus U cross V, kita akan mendapatkan, nah kita inputkan masing-masing U1, U2, U3, serta V1, V2, V3, sehingga kita akan mendapatkan bentuk seperti yang tertulis pada baris keduanya ya, yaitu dalam kurung determinan dari 2, negatif 2, 0, 1, negatif dari determinan 1, negatif 2, 3, 1, lalu koma determinan dari 1, 2, 3, 0. Jadi, kita membutuhkan ketelitian di sini ya. Nah, determinan dari komponen pertama itu adalah 2 dikali 1 dikurangi 0 dikali negatif 2. Lalu, determinan dari komponen kedua itu berarti negatif dari 1 dikali 1 dikurangi 3 dikali negatif 2. Serta
determinan dari komponen ketiga berarti 1 dikali 0 dikurangi 3 dikali 2. Nah, ini hasilnya akan sama dengan dalam kurung 2, negatif 7, negatif 6. Selanjutnya, adapun bentuk determinan dari hasil kali silang. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk determinan U cross V, ya, itu bisa dituliskan sebagai determinan dari matriks, ya. Ini ya. Jadi baris pertamanya IJK, baris keduanya adalah komponen-komponen dari vektor U, yaitu U1, U2, U3, dan baris ketiganya adalah komponen-komponen dari vektor V, yaitu V1, V2, V3. Berarti ketika kita diminta untuk menghitung V cross U, berarti baris keduanya itu vektor V, ya, komponen-komponennya, baris ketiganya itu vektor U, komponen-komponennya. Nah, jika kita menghitung determinan dari matriks ini akan sama dengan determinan dari U2, U3, V2, V3 dikali dengan vektor I dikurangi determinan dari U1, U3, V1, V3 dikali vektor J ditambah determinan dari U1, U2, V1, V2 dikali vektor K. Dengan vektor I itu sama dengan 1,0,0, vektor J sama dengan 0,1,0, dan vektor K adalah 0,0,1. Ya, jadi untuk vektor I itu 1 adalah komponen pertama, ya. Yang lain komponennya 0. Untuk vektor J, 1 itu terletak pada komponen kedua, yang lain adalah 0. Lalu untuk vektor K pada komponen ketiga itu bernilai 1, lainnya 0. Seperti itu. Contoh dengan soal yang sama dengan contoh sebelumnya, ya, U dan V-nya, maka kita akan mendapatkan U cross V itu sama dengan determinan dari baris pertamanya, ya, IJK, baris keduanya berarti 1, 2, negatif 2, baris ketiganya 3, 0, 1. Sehingga kita akan mendapatkan sama dengan determinan dari 2, negatif 2, 0, 1, ya, dikali vektor I, dikurangi determinan dari 1, negatif 2, 3, 1, dikali vektor J, ditambah determinan dari 1, 2, 3, 0, dikali vektor K. Sehingga kita akan mendapatkan hasil sama dengan 2 dikali vektor I, dikurangi 7 dikali vektor J, dikurangi 6 dikali vektor K. Selanjutnya ada hubungan hasil kali silang dan hasil kali titik yang dinyatakan dalam teorema berikut. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka yang pertama U dot dalam kurung U cross V sama dengan 0. Ingat salah satu sifat hasil kali titik, jika perkalian hasil kali titiknya itu sama dengan 0, jadi misal ada U dot V sama dengan 0, itu sudutnya di antara vektor U dan V adalah 90 derajat atau pi per 2. Artinya apa? Jika sudut di antaranya 90 derajat, berarti kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal. Ya. Jadi, sifat pertama ini mengatakan bahwa sudut antara vektor U dengan vektor U cross V itu 90 derajat. Berarti vektor kedua ini ortogonal, ya, atau tegak lurus. Lalu untuk sifat yang B, vektor V dot dalam kurung U cross V itu juga sama dengan 0. Ya. Berarti vektor V dengan vektor U cross V itu sudutnya 90 derajat, ya, tegak lurus atau ortogonal, ya. Selanjutnya sifat yang C, norma dari vektor U cross V dikuadratkan itu sama dengan norma vektor U dikuadratkan dikali norma vektor V dikuadratkan dikali U dot V dikuadratkan.
Lalu yang keempat, vektor U cross dalam kurung V cross W, ya, itu akan sama dengan dalam kurung U dot W, lalu dikalikan vektor V dikurangi dalam kurung U dot V dikalikan vektor W. Lalu sifat yang E, dalam kurung U cross V cross W itu akan sama dengan dalam kurung U dot W dikali vektor V dikurangi V dot W dikali vektor U. Selanjutnya, ada sifat-sifat hasil kali silang yang dinyatakan dalam teorema berikut. Sekali lagi, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3 dan K adalah suatu skalar, maka yang pertama, U cross V itu sama dengan negatif dari V cross U. Jadi, untuk hasil kali silang itu tidak berlaku sifat komutatif, ya. Lalu untuk sifat yang B, U cross dalam kurung V plus W itu sama dengan U cross V ditambah U cross W. Ternyata pada hasil kali silang itu masih berlaku sifat distributif. Untuk yang sifat C, dalam kurung vektor U plus V cross vektor W itu sama dengan U cross W ditambah V cross W. Ini juga berlaku sifat distributif. Lalu untuk sifat yang D, skalar K dikalikan vektor U cross V itu sama saja dengan K dikali vektor U cross vektor V atau vektor U cross K dikali V. Jadi, skalar K bisa dikalikan dengan vektor U atau vektor V terlebih dahulu. Lalu yang E, vektor U cross vektor 0 itu sama dengan vektor 0 cross vektor U. Hasilnya adalah vektor 0. Lalu yang F, U cross U itu akan sama dengan vektor 0. Ini adalah latihan soal untuk pertemuan ini. Yang pertama, tentukan U dot V dan kosinus sudut theta antara vektor U dan V, ya, dengan vektor U-nya adalah sebagai berikut. Lalu yang nomor 2, tentukan proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A, ya, beserta panjangnya dari vektor U dan V sebagai berikut. Lalu yang ketiga, diberikan vektor U, V, dan W, ya, pada soal tersebut. Lalu kalian diminta hitunglah U cross dalam kurung V cross W. Jadi kalian mengerjakan V cross W terlebih dahulu, lalu baru dikenakan dengan U cross hasil tersebut, ya. Untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.